ceritanya yang sampaikan di materi mereka mendengarkan. Ada juga metode tanya jawab, biasa kami bertanya sama anak-anak untuk memancing mereka fokus ke pelajaran, ataupun sebaliknya mereka juga yang diajak supaya mereka yang bertanya balik ke guru. Selain juga bagaimana ibu mengelola kelas yang baik agar menunjang proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas itu. Iya, itu tadi dia kan sampaikan kalau di kelas 1 itu masih perubahan dari TK ke ini tuh ke SD. Biasa mereka masih banyak mau main begitu ya, jadi cari dia nggak direk sepatu. Biasa kalau misalnya belajarnya itu kayak kita ajak mereka main-main ya, supaya mereka tidak bosan, supaya mereka tidak merasa monoton saja. Jadi biasa kalau misalnya itu mengajar ya sambil bermain ya, meskipun mereka tujuan pembelajaran kita tersampaikan, kemudian mereka merasa tidak kayak monoton, kayak mereka merasa bermain tapi sebenarnya belajar. Bagaimana cara ibu dalam mengelola kelas agar peserta didik dapat mendapatkan Itu tadi sebenarnya diharapkan atau berupaya supaya pelajaran itu menarik untuk mereka. Misalnya seperti tadi nih, belajarnya bisa diajak kayak main-main, mereka merasanya main-main tapi sebenarnya mereka belajar. Nah, itu supaya tidak lupa, supaya tadi yang kita sampaikan tidak menentukan untuk pelajarannya di kelas. Bagaimana cara mengatasi pengolahan kelas yang tidak kondusif? Kondisi itu sebenarnya kalau boleh dibilang setiap hari kita dapatkan ya itu nih pintar-pintarnya guru barangkali itu untuk menangani itu. Yang penting sebenarnya kita tidak menyerah, kemudian tidak menyerah, kemudian tetap masih belajar juga bagaimana mengelola kelas dengan baik. Ya, intinya begitu, pelajari bagaimana karakternya anak, kemudian belajar bagaimana mengelola kelas, kemudian tentu praktiknya sebenarnya yang paling sulit ya, tapi tetap bersabar saja dengan anak-anak, kemudian masih tetap belajar juga untuk pribadi kami. Ya, itu barangkali.